Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Andrea sedang diawasi oleh orang-orang atas. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Andreas yang lagi berlatih. Setelah itu, Andreas meminum sebuah ramuan. Tanpa ini, mustahil aku bisa melakukannya. Regenerasi ramuan menambahkan kecepatan pemulihan ototku, sedangkan ramuan penyembuhan memulihkan rasa lelahku. Dan dengan menambahkan ramuan penguatan fisik, aku berhasil menciptakan sistem untuk berlatih tanpa batas. Memang beresiko, tapi mengevolusimu adalah pilihan yang tepat. Awalnya aku berpikir sangat keras, tapi setelah beberapa saat aku memutuskan untuk melakukan evolusi karena tingkat resikonya sangat rendah. Hasilnya sangat luar biasa, sampai-sampai aku merasa bodoh karena telah mengkhawatirkannya. Aku bisa menciptakan ramuan lebih banyak sekarang, dan tingkat kesuksesan serta kecepatan pembuatannya juga meningkat. Selama semuanya berjalan seperti ini, aku bisa berkembang dengan baik. Dan kalau aku bisa mendapatkan mayat yang bagus dan beberapa item, aku tidak perlu mengkhawatirkan kemampuan bertarungku. Dan karena cara selalu pergi ke suatu tempat, aku tidak bisa menjual halaman kemalasan kepadanya sekarang. Apa suasana hatinya seburuk itu sampai-sampai dia bepergian tanpa memberitahu muridnya? Aku tidak punya koneksi selain dirinya. Aku punya kelas botani medis besok, jadi sebaiknya aku tidur sekarang. Kita dilihatkan di keesokan harinya. Di sana Andreas masuk ke kelas. Akan tetapi di sana tidak ada siapa-siapa. Ternyata kelas diadakan di luar ruangan. Sial, si bajingan Vauban itu. Apa dia tahu kalau aku tidak punya talent lalu memanfaatkan kelemahanku itu? Apa yang ingin dia lakukan kepada murid-muridnya? Kita beralih di Taman Akademi Rodland. Di sana Andreas memasang wajah bingung. Kenapa semua terburu-buru begitu? Ini terlihat seperti ujian. Dengan tiba-tiba Profesor Vauban sudah berada di belakang Andreas. Kamu terlambat, Andreas. Tampaknya kamu sangat sibuk dengan risetmu, sampai-sampai kamu tidak melihat pemberitahuannya. Setelah itu Lucia menyeret Andreas. Kemarilah, biar aku jelaskan kepadamu. Mending beli tablet sekarang. Kamu sudah punya uang kan? Andreas bergumam. Jadi dia menemukan sebuah ramuan pembangkitan, lalu mempunyai ide untuk membuat ujian analisanya begitu saja. Dia pasti sangat ingin menyombongkannya. Di sana Profesor Vauban mengganggu Andreas. Untuk orang sehebat dirimu, pasti gampang menemukan bahan-bahan dan proporsionalnya. Di sana Profesor Vauban memasang wajah kesal. Seseorang yang hanya memanfaatkan Nona Everless masa depan dunia ramuan. Kamu itu hanya murid sampah. 4 jam kemudian, hasilnya pun sudah keluar. Hasil ujian analisis komposisi ramuan pembangkitan Lucia Everless 1 jam 22 menit 16 detik. Andreas Koromel 2 jam 4 menit 32 detik. Talon Bungman 3 jam 23 menit 1 detik. Tidak ada kecurangan apapun di ujiannya. Jadi Andreas memang punya bakat dalam membuat ramuan. Kerja bagus, senior. Profesor Vauban, kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Kenapa kamu mengakui ramuan yang aku ciptakan sebagai ciptaanmu? Bagaimana bisa Anda melakukan ini kepadaku? Anda lebih tahu dari siapapun seberapa besar usahaku demi ini. Di sisi Andreas, dia bertanya pada Lucia. Bagaimana menurutmu? Jika itu Profesor Vauban, aku pikir dia mungkin melakukannya. Aku juga berpikir begitu. Tunggu, kamu mau kemana? Profesor, aku punya pertanyaan terkait bahan dari ramuannya.
Andreas, apa kamu tidak bisa melihat bahwa ini bukan waktu yang tepat? Tapi ini terkait dengan situasi sekarang. Jika ini pekerjaan Anda seharusnya bisa membuktikan bahwa dia pembuatnya. Maksudmu seperti penilaian Magic Tower. Jika Anda benar-benar membuat ramuan itu, Anda seharusnya bisa menjelaskan kenapa Anda menggunakan bahan-bahan yang mudah. Atau mungkin Anda kurang percaya diri. Kurang percaya diri katamu? Aku seorang profesor di Akademi Generasi Rodland. Kalau begitu, jawab pertanyaan ini. Kenapa Anda mengubah resin peresapan menjadi kelompok Sintomena? Kenapa Anda tidak menjawabnya? Karena dengan menggunakan kelompok Sintomena, kita bisa mengurangi biaya. Jika kamu yang mengembangkannya, aku akan mengerti. Lalu tentang proporsinya, apa yang sedang kamu pikirkan? Hanya Magic Tower yang boleh melakukan penilaian ramuan. Pertanyaan terakhir, kenapa Anda menggunakan kembang dejuli yang lebih mahal daripada bubuk papina? Kenapa profesor tidak menjawabnya? Apa dia sungguh mencuri itu? Aku tidak menyangka dia akan mengeklaim penelitian muridnya. Itu karena bubuk papina memiliki efek halusinasi. Itulah mengapa aku menggunakan kelompok Sintomena meskipun harganya lebih mahal. Profesor, itu bukan alasan kenapa aku tidak menggunakan bubuk. Alasannya karena bubuk menjadi panas dalam waktu lama saat ramuan dibuat. Itu bisa menyebabkan orang yang mengonsumsinya sakit perut. Kamu salah, itu jelas-jelas karena efek halusinasinya. Tentang itu, aku baru saja ingat. Anda bilang bahwa bubuk mempunyai efek samping, tapi Anda tidak bilang padaku bahwa itu adalah halusinasi. Jadi, bisakah Anda menjelaskan tentang jawaban Anda? Apa kamu tidak malu sebagai seorang ilmuwan? Siapa sangka Anda akan bertindak sejauh ini untuk mengeklaim penelitian murid Anda? Anda harus mengundurkan diri. Kalian berdua telah merencanakan ini, bukan? Aku akan melaporkan kalian berdua ke komite kedisiplinan. Jika Anda merasa terganggu, aku bisa meminta Tuan Alven untuk menyiapkan tempat sehingga Anda dapat menjelaskannya. Itu sangat mungkin terjadi karena dia mensponsoriku. Ada apa? Bukankah Anda ingin menjelaskan sesuatu? Ternyata kejadian tersebut sedang diawasi sang Tower Master, pria Vauban itu. Karena dia menyebabkan banyak keributan, dia harus membayarnya. Tapi bajingan itu sungguh melakukan risetnya. Dia mengerti teori dan bahan-bahan untuk ramuan pembangkitan. Sangat memungkinkan baginya untuk menemukan obat baru sebelum akhir tahun. Aku akan menantikannya, anak Ken. Kita beralih di kantin akademi. Di sana ada Lucia yang sedang cemberut. Dia sebenarnya ingin mengundangku untuk makan bersama, tapi siapa sangka bahwa maksudnya itu kantin akademi. Apa kamu tidak akan makan? Ini enak. Tentu saja. Kamu harus melakukan ini, Tuan Putri. Ambil dari tepi seperti ini, kemudian celupkan ke saus. Setelah itu makan-makan pun telah usai. Di sana Lucia berkata, "Senior, kapan kamu akan membeli tabletmu? Jika kamu punya satu, kamu akan menerima notifikasi jika ada event seperti hari ini, dan kamu tidak akan melewatkannya. Tapi aku sedang menabung sekarang. Itu tidak mahal. Tidak mahal bagi orang kaya sepertimu. Aku akan pergi." "Apa-apaan? Bukankah kita baru saja makan?" "Sampai jumpa. Kamu juga, Vivian." Setelah itu Andreas pergi sendirian. Setelah dia berjalan melewati lorong, di sana ada Charon. Akhirnya dia kembali. Andreas berkata, "Sepertinya Anda telah kembali dari perjalanan Anda, Master. Datang ke laboratoriumku besok malam." "Baik." Kita beralih di tempat pandai besi.
Di sana ada Andreas yang sedang melihat-lihat pedang. Dia jelas orang yang berpikir kalau semua yang aku miliki adalah miliknya. Jadi aku tidak ragu kalau dia akan berusaha untuk mengambil halaman kemalasan dariku secara paksa. Jadi akan lebih baik jika aku juga punya pedang. Dengan tiba-tiba dia memanggil Andreas. Andreas, apa yang kamu lakukan di tempat pandai besi? Aku butuh sebuah pedang. Pedang? Bukankah kamu seorang penyihir? Tidak buruk memiliki sebuah pedang untuk perlindungan diri. Ini hadiah untuk kakakku. Andreas melihat dia dengan tatapan serius. Kakak? Apa maksudnya Charles Alven? Charles Alven adalah anak tertua dari keluarga Alven. Jadi dia pergi untuk berlatih agar bisa menjadi seorang warrior. Kami cukup akrab sebelumnya. Charles sudah tiada sebelum gamenya dimulai. Jadi gamenya hanya membahasnya sekilas. Jika tidak salah, dia tewas pada acara akhir tahun akademi. Setelah Hazard melarikan diri dari wilayah Dog Balorik, dia bergabung dengan Religion Cult yang melakukan serangan teroris. Andreas berkata, apa Charles juga ikut pada acara akhir tahun? Iya, senang rasanya jika kita bisa bertemu lagi. Apa benar begitu? Dian bergumam setelah mendengar apa yang dikatakan semua orang tentangnya. Sekarang aku yakin kalau dia sudah berubah, entah bagaimana caranya. Apa ada yang mau kamu katakan? Kalau tidak ada, kalau begitu sampai jumpa lagi. Setelah itu, Andreas pun pergi dari pandai besi. Setelah memikirkan Charles untuk beberapa saat, masih ada waktu sampai insiden teroris itu terjadi. Kita beralih di tempat Charon. Charon berkata, aku telah mencari di sepenjuru dunia untuk material dengan kualitas yang sama seperti Angela. Tapi sejauh ini aku tidak pernah menemukan satupun. Harapanku tidak tinggi. Tapi aku memperlakukannya untuk cong regresi di akhir pekan ini. Di sana Andreas memasang wajah serius. Inilah saat gamenya dimulai. Jika dia menjadi tamak dan memintaku untuk memberikannya padanya. Charon berkata, kita akan sibuk untuk saat ini. Jadi persiapkan dirimu. Master, saya ingin mengatakan sesuatu pada Anda. Apa itu? Saya berhasil mendapatkan apokalips. Jangan mengatakan hal seperti itu. Hal itu bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh seorang sepertimu. Ini bukan sesuatu yang bisa saya tangani. Charon pun terkejut setelah melihat halaman kemalasan. Saya ingin Anda memilikinya. Pegang saja. Ini item yang sangat dicari. Jadi memilikinya hanya akan mengundang masalah. Bawa itu ke kongregresi. Jadi kita bisa menukarnya dengan item lain. Di sana Andreas tersenyum tipis. Sudah aku duga kamu akan mengatakan hal itu. Mengingat kamu orang yang mengutamakan nyawamu di atas hal lain. Charon berkata, karena kita harus mendatangi kongregresi akhir pekan ini. Luangkan waktumu dan persiapkan dirimu. Saya mengerti, Master. Kita beralih di pinggiran timur kota, zona kurungan, daerah dekat hutan penangkaran. Di sana Andreas bergumam, aku berhasil menghadapi Charon dan selamat. Tapi sekarang masalahnya yaitu mendatangi kongregresi. Ada banyak orang yang berbahaya di sana. Jadi aku harus bernegosiasi dengan aman sebisaku. Charon berkata, aku bisa menukar halaman kemalasan dengan item yang akan membantuku untuk berkembang. Aku akan menerima apapun yang bisa aku dapatkan. Andreas di sana tersenyum. Dia sangat yakin kalau halaman kemalasan sudah menjadi miliknya. Tapi ketika situasi memaksa, dia akan menggunakanku sebagai tameng. Dengan tiba-tiba Andreas dan Charon terkejut.
Ternyata kereta kuda mereka ada seorang misterius yang menghentikannya. Setelah itu, orang misterius itu pergi ke gerbong Charon. Apakah yang sebenarnya yang ingin dilakukan oleh orang misterius itu? Kalian penasaran? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan like dan share video-video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah.